spesial loh. Kasih tahu tidak hari ini hari apa? Hari apa ya? Hari Minggu ya. Yang pastinya pasti hari Minggu. Tapi hari ini adalah Hari Papa Internasional. Wow. Happy Father's Day. Happy Father's Day ya. Adik, kita akan memulai kebaktian kita. Kita ini mengambil saat teduh ya. Kita berduduk yang manis. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kasih Tuhan kita lebih indah dari pelangi, Lebih indah dari bintang di langit. lebih indah dari bunga di bakung. Lebih indah dari segalanya. Dari semuanya kasih Tuhan yang paling indah. Nah, adik-adik, kita angkat satu pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Yuk kita semua bangkit berdiri adik-adik. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Kasih Yesus indah, oh indah. kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, Lebih indah dari pelangi. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sungguh benar adik-adik, kasih Yesus itu sungguh indah. Nah adik-adik, kita ingin berdoa. Kita lipat tangan, ikutin Kak Desi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang indah, yang indah, yang luar biasa yang luar biasa bagi kami. bagi kami. Kami bersyukur Kami bersyukur pagi ini kami boleh datang boleh datang kembali beribadah beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Kami serahkan Ibadah dari kami awal dari awal hingga akhir hingga ke akhir dalam tangan Tuhan. ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah kami Biarlah ibadah kami dapat berkenan, dapat memuliakan dapat memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Kami berdoa Kami berdoa hanya di dalam nama hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, seorang papa selain sebagai orang tua bagi kita, juga bisa sebagai apa sih bagi adik-adik? Bisa sebagai teman yang spesial buat kita. Betul sekali. Papa bisa ada saat kita sedang belajar, Pada saat kita bermain, pada saat kita sedang sedih, pada saat kita sedang. Papa bisa ada untuk kita. Yuk adik-adik, kakak ajak kita nyanyikan satu buah lagu, Daddy is His Name. I have a very special friend. Daddy is his name. Oh, D-A-D-D-Y, 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 and Daddy is his name. Oh. Adik-adik, kakak mau ajak kita main ya dengan lagu ini. Nah, kata dari D-A-D-D-Y akan kita hilangkan satu huruf, dua huruf, tiga huruf, dan seterusnya. Kata yang hilang akan kita ganti dengan tepuk tangan. Paham ya adik-adik? Kalau adik-adik tidak paham, perhatikan saja lirik lagunya. Kata yang huruf yang hilang kita ganti dengan tepuk tangan. Oke adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu ini lagi. I have a very special friend.
sama kamu? Sayang. Sayang. Iya, Papa sayang saya. Menurut kamu, Papa itu orangnya gimana sih? Orangnya itu baik, sayang aku, dan tegas. Baik dan jujur. Papa orangnya pendiam dan sangat sayang kepada saya. Doa kamu kepada Tuhan untuk Papa itu apa sih? Tuhan berilah kekuatan dan kesehatan kepada Papa. Semoga Papa panjang umur. Tuhan mohon berikan kesehatan yang baik dan hikmat kepada Papa. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Papa? Terima kasih Papa sudah sayang sama aku. Selamat hari Papa. Papa terima kasih sudah sayang Weiwei. Selamat hari Papa. Papa, saya sangat mengasihimu. Terima kasih untuk kasihmu yang sungguh amat besar. Selamat hari Papa. Gimana adik-adik video wawancara teman-teman tadi? Wah, bagus ya. Kalau adik-adik gimana? Adik-adik sayang nggak dengan Papa? Sayang pastinya. Kalau adik-adik sayang, kakak ajak adik-adik untuk ungkapkan rasa sayang di hari Papa ini. Dengan cara selesai ibadah kita memeluk Papa kita cium pipi kanan, pipi kiri Papa kita. Kita katakan kita berterima kasih kepada Papa. Kita terima kasih atas semua yang telah Papa kita lakukan. Kita memeluknya, kita ucapkan selamat hari Papa. Yuk adik-adik, kakak ajak kita nyanyikan satu buah lagu I Love My Daddy. Sambil ikuti gerakannya ya adik-adik. I love my daddy, I love my daddy, I love my daddy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you daddy for all you do. Happy Father's Day, Happy Father's Day, Happy Father's Day, I love you. Sekali lagi adik-adik ya. Adik-adik boleh juga nyanyikan lagu ini untuk papanya. I love my daddy, I love my daddy, I love my daddy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you daddy for all you do. Happy Father's Day, Happy Father's Day, Happy Father's Day, I love you. Happy Father's Day, I love you. Yuk adik-adik kita mau berdoa. Ikuti kakak. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar dapat mendengarkan dengan baik dan kiranya firman-Mu terus tumbuh di dalam hati setiap kami. Dan Tuhan tolong kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik selamat pagi. Adik-adik, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Hari Papa. Nah, Papa itu adalah seorang yang bagaimana sih adik-adik? Nah, adik-adik semuanya punya Papa kan di rumah? Papa itu adalah seorang yang sangat-sangat sayang anak-anaknya. Dia begitu cinta seluruh keluarganya, anggota keluarganya. Mau mama, mau anak-anak, dia begitu sayang. Khususnya anak-anak, dia begitu cinta adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih besarnya cinta Papa kepada kita. Nah, kita ikuti video berikut ini. Pahlawan yang diam. Tanpa diduga,
kedua ekor ikan arwana ini jatuh cinta. Dan terjadilah keajaiban. Sang betina mulai bertelur. Dari telur-telur inilah akan bermunculan ikan-ikan yang mungil. Papa arwana sedang mengambil telur-telur itu. Ia fokus melakukan tugasnya, yaitu merawat dan melindungi bayi-bayinya di dalam mulutnya. Dia siap berpuasa sedikitnya 50 hari. Dia tidak takut kelaparan. Dia hanya tahu bahwa bayi-bayinya tidak boleh kelaparan. Bayi-bayinya harus bertahan hidup dan bertumbuh. Papa arwana tidak bisa membuka mulutnya sedikitnya 50 hari. Inilah cinta yang terabaikan di dunia ini. Sebuah cinta yang tersembunyi, yang tidak terucapkan. Ini adalah cinta seorang papa. Papa adalah seorang pahlawan yang diam. 50 hari kemudian, lebih dari 30 ekor bayi-bayi ikan arwana mungil sedang meninggalkan mulut papa mereka. Mereka berjuang untuk bertahan hidup sendirian. Dengan persediaan makanan dari kuning telur mereka. 2 minggu kemudian, anak-anakku, aku sungguh berharap bisa merawat kalian sampai kalian besar. Namun, inilah hidup kita. Hanya satu hal yang kuharap kalian ingat adalah cinta diamku kepada kalian ketika kalian berada di dalam mulutku. 1 bulan kemudian, aku selalu diam. Namun, aku sungguh mencintai kalian, anak-anakku. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara untuk memberitahukan kalian bahwa aku sangat-sangat mencintai kalian. Apa yang bisa kulakukan hanyalah sedikit usaha ini, anakku, untuk kelangsungan hidup kalian di dunia ini. Kudoakan semua yang terbaik untukmu, anak-anakku. Papa mencintai kalian. Adik-adik, video tadi menceritakan apa? Kasih sayang seekor papa ikan arwana kepada anak-anaknya. Adik-adik lihat, papa ikan ini dia rela tidak makan, puasa selama minimal paling sedikit 50 hari, tidak makan apa-apa. Demi apa? Melindungi anak-anaknya di dalam mulutnya. Itu telur-telur ikan itu anak-anaknya disimpan di dalam mulutnya ya adik-adik ya, sampai 50 hari paling sedikit. Setelah mereka sudah berubah menjadi ikan, baru bisa dikeluarkan. Nah, papanya baru bisa makan. Kita bisa melihat betapa luar biasanya kasih papa kepada anak-anaknya. Nah, ikan aja
dia begitu sayang kepada anak-anaknya. Apalagi manusia, adik-adik. Seorang papa manusia, dia jauh, bahkan lebih jauh lagi mengasihi anak-anaknya. Adik-adik, kenapa kakak sebut begitu? Karena, coba adik-adik amati papanya, adik-adik ya. Papa itu memiliki hati yang lembut, betul nggak? Coba dipikirkan. Pada saat adik-adik senang, wah, papa juga orang yang bahagia loh adik-adik. Papa juga begitu senang kalau adik-adik senang. Kalau adik-adik tersenyum, papa juga senang. Tapi pada saat adik-adik sedih atau adik-adik menangis, dalam hati papa, dia juga sangat sedih. Adik-adik. Nah, adik-adik, bukan hanya itu. Pada saat kita bermain, ya, kita yang masih kecil, pada saat kita bermain, senang nggak kalau dipeluk oleh papa? Kalau digendong oleh papa, senang nggak? Senang dong, iya kan? Wah, sehari aja nggak lihat papa, rasanya sudah rindu, ya kan adik-adik kan? Senang kalau kita dipeluk oleh papa, senang kalau kita digendong oleh papa. Nah, adik-adik kelas tengah, kelas besar, wah kalau dipeluk dan dirangkul papa, senang nggak? Senang, iya kan? Kasih seorang papa itu menghangatkan hati kita adik-adik ya, membuat hati kita senang, happy adik-adik ya. Lalu kakak mau tanya, adik-adik sudah diajarin papa naik sepeda? Sudah? Senang nggak kalau diajarin naik sepeda sama papa? Senang kan? Wah, diajarin papa dari tak bisa naik sepeda sampai bisa. Senang kan kalau ada papa? Senang adik-adik. Nah, pada saat kita takut, papa juga orang yang memberi semangat kepada kita supaya kita tidak perlu takut. Ada papa di sini, ada papa, jangan takut. Nah, dia yang memberikan semangat. Lalu pada saat bahaya datang, papa itu melindungi kita. Kita tidak perlu merasa takut karena ada papa yang menjaga kita. Dialah pelindung kita di dunia ini ya. Ya, selain pelindung kita di surga adalah Bapa di surga ya adik-adik ya. Nah, bukan hanya itu. Papa kalau sudah bangun tidur, mata sudah terbuka, cepat-cepat mandi makan. Lalu kemana? Pergi kerja ya kan adik-adik kan? Wah, dia kerja dengan begitu keras, setiap hari bekerja. Demi apa? Supaya kita punya tempat tinggal. Rumah untuk kita tinggal, tempat rumah yang nyaman untuk kita tinggal. Lalu supaya kita sehat, bisa mendapatkan makanan yang bergizi. Lalu supaya apa lagi? Supaya kita pintar, supaya kita bisa pergi ke sekolah, menjadi anak-anak yang pintar. Nah, adik-adik, papa begitu giat bekerja demi anak-anaknya. Lalu bagaimana kita bersikap terhadap papa yang sudah bekerja keras begitu ya terhadap kita? Bagaimana? Wah, papa sudah kerja capek-capek, bahkan kadang sampai malam-malam baru pulang, harus lembur. Malam-malam baru pulang. Kita bagaimana? Wah, papa baru pulang. Cepat-cepatlah tuangkan air minum, kasih papa minum. Pak, minum ya, kan papa capek. Pijit-pijitin papa. Papa lagi capek nih, badannya pegal-pegal, dipijitin. Kan begitu bagus kan? Lalu kita juga bisa dengan cara apa? Menjadi anak yang manis di rumah, anak yang good, anak yang baik di rumah. Tidak membuat papa marah. Wah, kalau papa kalau sekali pulang dari kerja, pulang ke rumah, lihat mainan berantakan di mana-mana, marah nggak papa? Marah kan adik-adik kan? Nah, kita yang bermain, sebelum papa pulang selesai bermain, kita harus sudah merapikan supaya papa pulang hatinya juga senang. Nggak lihat kita, wah kenapa bikin berantakan kemana-mana lalu marah-marah begitu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, papa dia bukan hanya bekerja, kadang-kadang dia juga antar jemput kita sekolah atau les kan. Mungkin ada yang pagi hari diantar papa pergi sekolah, ada kan adik-adik ya? Kalau jemputnya mungkin mama kali ya. Kalau papa sempat mungkin papa yang jemput. Nah, adik-adik, papa selalu ada untuk kita, betul? Selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk kita.
pada saat kita mengerjakan PR, sudah mau ulangan nih, ini aku tak bisa nih, tak ngerti bagaimana nih caranya ini soal ini. Kita boleh tanya kepada Papa. Papa akan mengajari kita. Nah, bukan hanya itu. Wah, tengah malam tiba-tiba adik demam, sakit atau sakit perut gitu ya. Wah, Papa, dia orang yang pertama juga kejar, pergi ke apotek beli obat atau bawa adik ke dokter, ketemu dokter atau ke rumah sakit untuk berobat. Betul adik-adik? Nah, Papa begitu sayang kepada kita. Kita adalah segala-galanya bagi Papa. Ingat ya adik-adik ya. Nah, bukan hanya itu. Papa, dia juga orang yang mengajari kita. Dia adalah orang yang mendisiplinkan kita pada saat kita nakal. Maka adik-adik, pada saat Papa mengajari kita, kita harus mendengarkan baik-baik nasihat Papa dan taat kepada perintah Papa. Nah, adik-adik, kakak punya sebuah gambar. Nah, foto apa ini adik-adik? Seekor anjing ya, anjing hitam. Nah, dia adalah anjing yang besar. Anjingnya kakak namanya Daisy. Nah, adik-adik, Daisy ini dari kecil, masih kecil sekali, dari masih bayi gitu, sudah kakak yang sudah kami yang sudah kami yang rawat sampai sebesar sekarang ini. Nah, Daisy ini termasuk binatang yang bandel, adik-adik ya. Dia termasuk anjing yang bandel juga. Nah, Daisy ini kalau dia sudah sakit, adik-adik, wah, dia susah sekali minum obat. Obat yang pahit-pahit dia tidak mau. Sudah dikasih makan, sudah dipaksa makan, wah dia punya cara lagi. Dia punya caranya untuk mengeluarkan obatnya ya. Sudah dimasukkan, lihat mulutnya diam-diam, kayaknya sudah telan ya. Kita pergi, nggak lama lagi dia keluarkan obatnya ya adik-adik ya. Nah, kadang-kadang dia mau minumnya obat yang manis saja, obat yang pahit dia nggak mau. Nah, Daisy itu termasuk cukup bandel. Nah, dia ini sangat pemilih dalam makan adik-adik ya. Susah sekali makannya. Makannya hanya mau makan makanan yang dia suka saja, yang menurut dia enak saja. Wah, jadi bagaimana? Kadang-kadang si Daisy sering dimarah, sering didisiplinkan atau diajarin. Tidak boleh pilih-pilih makanan. Wah, kalau sudah marah, kalau kita sudah marah si Daisy, kadang-kadang dia munculkan mukanya yang cute ya, mukanya yang lucu gitu ya, atau dia kalau sudah berbuat salah, menggigit sesuatu, merusakkan pen lah atau merusakkan sendal lah, wah dia akan munculkan muka bersalahnya dia ya kalau dia lagi dimarah. Nah, adik-adik bagaimana? Kalau adik-adik di rumah diajarin Papa, gak boleh begini. Wah, waktu Papa marah, bagaimana reaksi adik-adik? Cemberut mukanya, begitu ya? Atau menampilkan muka cute-nya, muka lucunya, ya? Adik-adik, atau justru tidak senang, tidak suka, wah nunjukkan muka masam, lalu ada yang balas menyaut. Boleh begitu? Tidak boleh adik-adik. Pada saat Papa sedang marah atau sedang mengajari kita, atau sedang ngomel misalnya ya, menurut adik-adik ngomel ya, sedang mengajari kita, kita harus mendengarkan dengan hormat. Tidak boleh menjawab dengan ketus ya adik-adik, tidak boleh. Nah, waktu Papa menegur kita, mendisiplinkan kita, mengajari kita hal-hal yang benar pada saat kita salah, pada saat kita nakal, kita harus mendengarkan dengan baik dan dengan hormat. Setelah mendengarkan, lain kali lakukanlah itu adik-adik. Dia, Papa sedang mengajarkan kita supaya kita bisa menjadi anak yang baik. Terlepas kita ini betul atau salah, tetap kita harus hormat kepada Papa, adik-adik. Nah, adik-adik, jadi Papa itu
pada saat kita dari kecil seperti sekarang ini sampai nantinya kita besar nanti, dia akan dan telah melakukan banyak hal-hal yang hebat. Nanti pada saat kita mulai besar, kita besar nanti, Papa tetap akan begitu. Dia tetap akan melindungi kita, dia tetap akan melakukan hal-hal yang baik untuk kita. Maka dia itu adalah pahlawan kita, adik-adik. Tapi adik-adik, Papa yang begitu hebat, yang bekerja begitu keras untuk kita, Papa yang begitu sayang kepada kita, Papa yang berusaha melakukan sesuatu dengan sebaiknya untuk kita. Tapi dia adalah seorang manusia juga. Papa juga bisa salah. Papa juga bisa punya kekurangan. Nah, adik-adik, mari kita saksikan video berikut ini. Aku mau Papa yang lebih baik. Papa yang tidak tuli. Papamu bisu. Seperti Papa yang dimiliki semua orang. Papamu bisu. Papa yang bisa mendengar suaraku. Papa yang bisa berbicara dan mengetahui apa yang ku mau. Jangan biarkan dia meninggal. Aku punya tabungan. Aku punya rumah. Kamu bisa mengambilnya. Tapi jangan biarkan dia meninggal. Makan lagi. Kamu masih bisa lebih tinggi. Belajar giat ya. Anakku harus bahagia. Selamat ulang tahun. Semoga bahagia selalu, sayang. Papa. Papa terlahir tuli. Papa minta maaf. Papa tak bisa berbicara seperti Papa yang lain. Tapi Papa hanya ingin kamu tahu bahwa kamu segalanya bagiku. Berikan dia darahku. Aku akan menggantikannya. Tidak ada Papa yang sempurna di dunia ini. Yang ada hanya Papa yang mencintaimu lebih dari apapun, yang akan memberikan nyawanya untukmu. Adik-adik, video tadi menunjukkan seorang Papa yang bisu, dia tidak bisa berbicara. Nah, itu adalah cacat secara fisik. Itu bukan dia mau punya, adik-adik ya. Nah, kita tidak boleh seperti anak yang ada di video tersebut, merasa malu karena diejek-ejek kawan papanya itu bisu. Adik-adik, seharusnya kita bangga dengan papa kita. Tidak boleh seperti di video tersebut. Video tersebut sampai dia bertengkar dengan papanya gara-gara dia merasa malu karena mempunyai papa yang bisu, apalagi saat dia diejek-ejek sama teman-temannya. Tapi papanya tahu dia adalah seorang yang bisu, itulah kekurangan dia. Maka dia siapkan ulang tahun, kue ulang tahun untuk
anaknya ya adik-adik ya. Pas hari itu anaknya ulang tahun, dia minta maaf kalau dia ini sudah menjadi papa yang tidak bisa bicara, papa yang bisu adik-adik. Tapi akhirnya hari itu juga anaknya malah sakit adik-adik ya. Wah, papanya begitu panik sekali. Dia mengupayakan segala cara untuk ngomong walaupun dia tidak bisa ngomong ke dokternya, bahwa ke susternya, bahwa dia punya uang, lakukan segalanya supaya anaknya tidak mati. Dia akan berikan segalanya, bahkan darahnya dia akan berikan untuk menyelamatkan anaknya. Adik-adik, kita bisa melihat kasih seorang papa yang begitu besar kepada anaknya. Bahkan dia berani memberikan nyawanya untuk anak-anaknya. Nah, bagaimana dengan kita? Papa di rumah bagaimana? Mungkin adik-adik merasa papa ada juga kekurangannya di rumah. Mungkin papa kurang punya waktu untuk adik-adik. Wah, adik-adik merasa sedih. Papa waktunya sedikit, bisa bermain dengan saya. Atau adik-adik merasa, papa ini kok pendiam sekali sih, itu kurang mau berbicara gitu ya. Atau misalnya adik-adik merasa, oh papa ngapa gampang marah-marah sih gitu. Atau hal-hal yang lainnya adik-adik. Nah adik-adik, papa juga seorang manusia seperti kita. Kita punya juga kekurangan. Papa juga, karena dia hanya seorang manusia, papa juga punya kekurangannya. Jadi kita bagaimana? Kita harus belajar menerimanya, memakluminya. Dia adalah papa, dia sangat sayang kepada kita. Maka kita tetap harus hormat dan sayang kepada papa kita, walaupun dia memiliki kekurangan. Adik-adik, jadi adik-adik, terhadap papa yang begitu sayang kepada kita, kepada keluarganya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak? Yang pertama, ingat baik-baik adik-adik ya, sayangi papa dengan tulus, sayangi papa dengan sungguh-sungguh. Jadilah anak yang baik. Jangan membuat papa marah. Usahakan tidak membuat papa marah. Yang kedua, yang pertama tadi sayang dan jadi anak yang baik ya. Yang kedua, taat kepada perintah papa. Kalau papa sudah bilang sudah waktunya untuk belajar, jangan main game lagi, jangan nonton lagi, belajar ya, sekarang sudah waktunya belajar, maka lakukanlah itu. Jangan ngomel, lakukan perintah papa dengan senang hati. Papa bilang gak boleh tidur malam-malam ya, sudah boleh tidur, sudah jam 9 ini. Kalau papa bilang sudah boleh tidur, harus tidur. Jangan lagi main-main, tidur sampai malam-malam ya adik-adik. Anak Tuhan adalah anak yang taat kepada papanya juga. Selain taat kepada Tuhan, juga taat kepada papanya. Lalu apa lagi? Bagaimana cara kita sayang kepada papa? Yaitu dengan rajin belajar. Adik-adik, anak-anak yang taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tuanya, juga taat kepada gurunya, itu seperti yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 24. Anak-anak yang taat itu, yang kelakuannya baik itu, yang tingkah lakunya baik itu membuat hati papanya senang. Tetapi anak-anak yang nakal, anak-anak yang bandel, anak-anak yang tidak turut kepada papanya, kepada perintah orang tuanya, kepada papanya, itu membuat hati papanya sedih, adik-adik. Nah, adik-adik sudah ingat ya tadi kakak sebutkan. Jadi, bagaimana caranya kita menjadi papa sudah begitu sayang kepada kita? Bagaimana sikap kita terhadap papa? Yang pertama tadi apa? Yang pertama, sayang kepada papa dengan sungguh-sungguh dan jadilah anak yang baik.
Yang kedua, apa tadi? Taat kepada perintah papa. Lakukan dengan tulus, jangan ngomel ya adik-adik ya. Yang ketiga, apa? Tadi rajin belajar. Rajin belajar. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru. Sesuai perintah Amsal pasal 23 ayat 24. Nah, adik-adik, yuk mari kita tundukkan kepala kita. Kita ambil sikap berdoa. Adik-adik, sebentar lagi kita akan berdoa. Adik-adik mau doakan apa? Adik-adik mau menjadi anak yang seperti apa untuk papa? Kakak ulangi. Saat adik-adik berdoa nanti, adik-adik mau menjadi anak yang seperti apa untuk papa? Yang kedua, jika adik-adik mau berdoa untuk papa, apa yang mau adik-adik doakan untuk papa? Apa yang mau adik-adik doakan untuk papa hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberikan seorang papa yang begitu sayang kepada kami. Terima kasih Papa, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Papa yang begitu besar kepada kami. Tuhan, kami ini penuh kelemahan. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh menyayangi Papa kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, juga taat kepada Papa kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa rajin belajar, taat kepada perintah Papa kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Papa kami. Jagalah Papa kami Tuhan. Lindungilah dia pada saat dia bekerja. Tuhan jaga dia. Berikan kesehatan yang baik kepada Papa. Berkati Papa dalam pekerjaannya. Tuhan juga tolong supaya Papa bisa menjadi Papa yang bijaksana bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menganugerahkan seorang Papa yang sayang kepada kami. Tolong kami Tuhan bisa menjadi anak yang baik untuk Papa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini kita ambil dari yang tadi ya, kitab Amsal pasal 23 ayat 24. Kitab Amsal pasal 23 ayat 24. Kakak akan bacakan. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanak orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Ayat firman ini tadi bicara apa? Bahwa kalau kita adalah seorang anak yang tingkah lakunya baik atau anak yang benar di dalam Tuhan, maka hati Papa kita akan sangat senang. Kakak baca ulang ya adik-adik ya. Kitab Amsal pasal 23 ayat 24. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, akan senang ya. Yang memperanak orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Kirimkan ayat hafalan ini ke Kak Sui ya adik-adik ya. Selesai ibadah ini sudah boleh dihafal. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik, sudah melihat, sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan tadi?
Ingat ya adik-adik, Papa sudah berjuang untuk hidup kita. Papa adalah pahlawan kita. Sudah seharusnya kita harus menghormati orang tua kita, termasuk papa kita, karena itu adalah hukum Allah yang kelima. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian hukum kelima sambil memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan transfer ke rekening gereja ya adik-adik. Ini nomor rekeningnya. Oke? Yuk kita nyanyikan lagu hukum kelima. Engkau telah memberikan kami orang tua yang begitu sayang kepada kami. Terlebih lagi pada hari ini kami boleh merayakan hari Papa. Tuhan Yesus, Kau berkati Papa kami, memberikan kesehatan yang baik kepada mereka. Kami serahkan orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berterima kasih pada saat ini kami telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan pakai persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengangkat satu pujian. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir.
akhir. Tuhan, kiranya ibadah kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami satu minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Hari Papa. Sampai jumpa di